membuat-buat urusan yang tidak ada contohnya dari kami, maka urusan itu tertolak. Dalam riwayat lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka ibadah itu tertolak. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada penjelasan sebelumnya kita memahami dari hadis ini dua syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat yang lurus, dan kedua adalah ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada kesempatan sebelumnya sudah mempelajari bahwa niat itu ada dua, niat yang terkait dengan teknis amal dan niat yang terkait dengan tujuan amal. Niat yang terkait dengan teknis amal yaitu untuk membedakan antara amalan satu dengan amalan yang lainnya. Seperti misalnya orang sholat 2 rakaat, maka niat akan membedakan 2 rakaat ini apa yang dia lakukan. Apakah 2 rakaat tahiyatul masjid, apakah 2 rakaat duha, apakah 2 rakaat subuh, apakah 2 rakaat qobliyah subuh misalnya. Maka niatlah yang membedakan. Orang puasa, maka niat akan membedakan dia mau puasa apa. Apakah puasa nadar, apakah puasa Ramadan, apakah puasa mengganti hutang Ramadan, apakah dia puasa sunnah, apakah dia puasa 6 hari di bulan Syawal, apakah dia puasa Senin Kamis, dan seterusnya. Ya, niat akan membedakan. Zahirnya amalannya sama puasa. Ya, dan lain sebagainya sudah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Ya, maka niat akan membedakan dan akan teranggap ya niat tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian yang kedua adalah niat yang berkaitan dengan tujuan amal. Ini akan kita bahas ya, yaitu tujuan amal seorang, niat yang lurus adalah niat yang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niat yang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Beliau melanjutkan aman niyatul ma'mul lahu. Aman niyatul ma'mul lahu. Adapun niat yang terkait dengan tujuan amal, ya. Fa huwal ikhlasu lillahi fi kulli ma ya'til 'abdu wa ma yadhar. Yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap yang dilakukan atau dijauhi oleh seorang hamba. Ya, karena agama ini bukan hanya sekedar perintah untuk melakukan, tapi juga larangan untuk menjauhi. Dua-duanya harus pakai niat. Dua-duanya harus harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, sedekah, haji dan lain sebagainya harus ikhlas karena Allah. Demikian pula ketika seseorang menjauhi larangan-larangan, ya, menjauhi minum khamar, menjauhi zina, menjauhi mencuri dan lain sebagainya, maka semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan diri dia semata, bukan untuk dunianya. Ini amal yang teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli ma yaqul wa yaf'al. Demikian pula dalam setiap apa yang dia ucap dan apa yang dia lakukan. Ya, karena ibadah juga bisa ucapan seperti baca Quran, zikir, bisa yang melakukan sesuatu seperti sholat, puasa, ya, haji dan lain sebagainya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan menunjukkan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Bayyinah ayat 5. Jelas. Ya, manusia diperintahkan untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, Allah berfirman juga dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah bahwa milik Allah Subhanahu wa taala agama yang murni ini. Maka melaksanakan agama ya harus karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama ini milik Allah. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan, "Wa dzalika anna 'alal 'abdi ayanwiya niyatan kulliyatan syamilatan li umurihi kulliha." Hal itu karena seorang hamba mesti meniatkan dengan niat semua perkara-perkaranya, dengan sebuah niat. Ya. Dalam semua perkara-perkaranya, keseluruhan perkara-perkaranya, maqsudan biha wajh Allah. Untuk menginginkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini di akhirat nanti. Kenikmatan terbesar seorang hamba adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya, dalam keadaan Allah ridha kepadanya dan dia pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarruba ilaihi. Demikian pula niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun ya berbagai macam niat yang benar, ya. Wa talaba thawabihi. Begitu pula meminta
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga niat yang benar. Ya. Wahtisaba ujurihi, dan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufa min iqabihi, dan takut dengan adabnya. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, Allah akan mengadab, maka diniatkan sholat agar Allah tidak mengadab misalnya. Maka ini pun boleh. Ya, tidak seperti sebagian orang-orang sufi yang ekstrim yang mengatakan kalau Anda beribadah kepada Allah masih mengharap pahala dan takut dengan siksa, artinya Anda masih musyrik. Ini perkataan yang kurang ajar. Sebuah perkataan yang melampaui batas syariat. Ya. Padahal Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan doa agar dijauhkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat yang kita kenal semua. Ujungnya apa? Dan Allah yang mengajarkan ini. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami, jauhi kami dari api neraka. Maka beramal, ya, ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala dan ingin dijauhkan dari api neraka, itu pun adalah sebuah kebaikan, sebuah niat yang benar. Ya, bukan niat yang salah sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang sufi ekstrim. Tsumma yastashabu hadhihi niyatu fi kulli fardin min afradi amalihi wa aqwalihi. Kemudian niat ini dia jadikan pada setiap satuan-satuan amal dan perkataannya. Ya, nanti kalau sholat dia ikhlaskan begitu karena Allah. Kalau dia ketika dia mau puasa, dia lakukan ikhlas karena Allah. Kalau dia mau berzikir, kalau dia mau baca Quran, dia lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa jami' ahwalihi, dan semua keadaannya. Harisun fihi ala tahqiqil ikhlas wa takmirihi. Ya, dengan semangatnya adalah untuk merealisasikan keikhlasan dan menyempurnakan. Jadi harus senantiasa disempurnakan keikhlasan ini. Artinya harus terus dipasang niat ikhlas ini dalam beramal, ketika beramal. Ya, karena boleh jadi setan datang mengganggu manusia di tengah amalan sehingga melunturkan keikhlasan. Maka dia harus berjuang untuk mengalahkan godaan setan ini untuk membuat dia riya dalam beramal. Wadaf'i kulli ma yudadihi, dan melawan semua yang bertentangan dengan niat ikhlas ini, ya. Minar riya wa sum'ah. Contohnya riya dan sum'ah, ingin dilihat orang atau ingin didengar oleh orang lain, ya, dengan harapan dipuji oleh orang lain. Maka kadang niat ini keluar dalam diri seseorang di tengah amalan, maka dia harus berjuang untuk melawannya. Dan kalau dia sudah berjuang untuk melawannya, tidak akan bermudarat godaan setan tersebut pada dirinya. Wa qasdil muhammadati atau wa qasdil muhammidati indal khalq, dan mengharapkan pujian di sisi makhluk, ya, seperti riya atau sum'ah juga. Wa raja'a ta'dhimihim, atau mengharapkan pengagungan, penghormatan dari mereka. Tujuannya apa? Berdakwah misalnya agar dihormati orang, agar dipanggil ustadz, agar dipanggil kiai, agar dipanggil orang alim, agar dihormati sana sini. Ya, ini niat yang nggak benar. Ya, niat yang salah dalam berdakwah. Ya, jadikan karena Allah Subhanahu wa taala. Bal in hasala syai'un min dzalik fala yaj'aluhu al-'abdu qasdahu. Tapi kalau salah satu dari itu terjadi pada dia, jangan sampai seorang hamba menjadikan itu tujuannya, wa ghayat muradihi, atau tujuan utamanya. Misalnya karena dia sebagai seorang ustadz, seorang dai, dihormati oleh orang, ya. Ini bagaimana? Ya gimana lagi? Ya, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai ini menjadi tujuan utama dari awal dia dakwah untuk itu. Ini nggak boleh. Ya. Dia karena dia misalnya suaranya bagus, jadi dipuji oleh orang. Baca Quran, jadi orang imam misalnya. Suaranya bagus, bacaan Qurannya tartil, ya Masya Allah. Setelah selesai jamaah ada yang muji, Masya Allah. Alhamdulillah, Mas, kalau jenengan mengimami, saya sholatnya bisa lebih khusyuk karena suaranya bagus, bacaannya juga baik. Ya, gimana kalau tidak seperti ini? Ya sudah. Ya, tapi jangan sampai ini menjadi tujuan utama seseorang. Ya, jangan sampai ini menjadi tujuan utama dari awal, dibagus-baguskan suaranya, belajar tahsin, belajar tajwid untuk dipuji oleh orang lain. Ini sangat tercela dan berbahaya bagi seseorang. Ya. Bal yakunul qasdul asil minhu
wajhullah wa talabu thawabihi min ghairi iltifatiril khalq wala raja'a li naf'ihim aw madhihim. Tapi jadikan tujuan asal seseorang itu wajah Allah. Ingin melihat wajah Allah di surga nanti, ya. Atau ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu berpaling kepada makhluk. Tidak perlu mengharapkan manfaat dari mereka atau pujian dari mereka, dikasih uang atau dikasih oleh-oleh atau pujian dari mereka. Misalnya sudah beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting bagi seseorang untuk bisa menjadikan ya dirinya, melatih dirinya untuk berbuat seperti itu, ya. Fa in hasala syai'un min dzalik min duni qasdin min al-'abdi lam yadurruhu syai'an. Tapi kalau dapat hal tersebut tanpa dia maksudkan, maka itu tidak berbahaya, ya. Misalnya dapat pujian dari orang, dapat penghormatan dari orang, dapat oleh-oleh dari orang, dapat uang dari orang. Maka dan itu maksud dia, bukan tujuannya. Ya, dia jadi imam, dia membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, ya, karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidaklah bermudarat bagi dia sedikit pun. Bal qad yakunu min ajri busyral mu'min. Bahkan boleh jadi ini adalah kebaikan yang disegerakan, ya. Pahala atau kebaikan yang Allah segerakan bagi seorang mukmin di dunia sebelum di akhirat. Jadi kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh seorang beriman adalah pahala yang Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia sebelum di akhirat. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan faqauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ay annaha atau innaha la tahsulu wa la takunu illa binniyah. Sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Maknanya apa? Bahwa amalan itu tidak akan terjadi, tidak akan terwujud kecuali karena niat. Kalau udah nggak niat, susah terwujud sebuahnya amal, begitu ya. Dan amal terwujud karena ada niat, saya mau ini ya, gitu. Inna madaraha ala niyah. Sesungguhnya amal itu terjadi enggaknya ya karena niat, ya karena niat. Kalau ada niat terjadi, kalau nggak ada niat ya nggak terjadi. Tsumma qala wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini sudah niat nih. Ya. Kemudian seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maknanya inna takunu bihasabi niyatil 'abd sihatuha au fasaduha, kamaluha au nuqsanuha. Sesungguhnya tergantung dengan niat seorang hamba, amal itu bisa menjadi sah atau bisa menjadi fasid, enggak sah, sempurna atau tidak sempurna. Tergantung dari niatnya udah ada nih. Tapi kemana niatnya ini arahnya? Kepada Allah kah? Atau kepada sesama makhluk? Ya, niatnya udah ada, bisa terwujud sebuah amal. Tapi ketika amalnya itu kepada Allah, maka jadi sempurna amalnya. Ya, niat kepada Allah juga masing-masing orang bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin tinggi, ada yang mungkin rendah, ada yang mungkin sangat rendah sekali. Ya, sesuai dengan dia akan mendapatkan sesuai dengan niat tadi. Atau bahkan niatnya amal ibadah itu bukan kepada Allah, ternyata kepada makhluk. Terwujud sih terwujud, ya, tapi dia nggak dapatkan pahala apa-apa, malah dia dapatkan dosa. Kenapa? Karena niatnya itu bukan kepada Allah, tapi untuk siapa? Untuk makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman nawa fi'al, ini membedakan ya. Beliau ingin menjelaskan beda perkataan Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang tadi amal itu terwujud tidaknya karena niat. Dan amal itu karena niat juga bisa menyebabkan terwujud tapi nggak sah amalnya. Atau terwujud tapi nggak dapat pahala amalnya. Atau terwujud tapi pahalanya lebih rendah daripada orang yang lebih ikhlas. Misalnya. Akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. فَمَنْ نَوَى فِعْلَ الْخَيْرِ وَقَصَدَ بِهِ الْمَقَاصِدُ الْعُلْيَا وَهِيَ مَا يُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ فَلَهُ مِنَ الثَّوَابِ وَالْجَزَاءِ الْكَامِلِ الْأَوْفَى. Siapa yang melakukan sebuah kebaikan dengan niat yang tinggi, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, waman naqasat niyatuhu wa qasadahu naqsa thawabihi. Wa man naqasat niyatuhu wa qasduhu naqasa thawabuhu. Ya. Siapa yang niatnya kurang.
kurang dari yang pertama, tentunya kurang berkualitas niatnya nih, maka dia pun akan mendapatkan pahala yang kurang juga, ya. Wa man tawajjahat niyatuhu ila ghairi hadzal maqsad al-jaridi fatahul khair. Apalagi kalau dia punya niat bukan selain niat yang mulia ini, yaitu karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Niatnya bukan karena Allah dah, dia nggak akan mendapatkan kebaikan. Yang tadi niatnya karena Allah tapi kualitasnya beda-beda, karena kualitas niat seseorang juga berbeda-beda. Ada yang kualitasnya baik, dia akan mendapatkan kebaikan atas amalannya tersebut. Ada yang kualitas niatnya karena Allah tapi tidak baik atau kurang baik dibandingkan yang sebelumnya. Dia akan mendapatkan yang seperti itu juga. Maka wa hasala ala manawa minal maqasid ad-dani'ah an-naqisah. Dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan dari niat-niat yang enggak buruk, yang enggak bagus gitu. Niat-niat yang tidak sempurna itu. Ya, kalau niat dia dunia, ya dunia akan diberi sama Allah, tapi dia enggak akan mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Kalau niat dia karena wanita, wanita akan diberi oleh Allah, tapi dia enggak akan mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Kalau niat dia karena mencari jabatan, jabatan akan diberi oleh Allah, mungkin. Tapi dia nggak akan mendapatkan apa-apa di akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal soleh dia tersebut. Bahkan terancam, ya. Karena riya ini mengancam amal soleh, pahalanya, dan mengancam orangnya sekaligus. Walihada daraba Nabi SAW mithalan liyuqas alaihi jami'al umur. Maka Nabi SAW kemudian memberikan permisalan untuk dikiaskan, dianalogikan dengan semua perkara. Ya, maka tadi kaidah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian Nabi membuatkan contoh, ya, dan ini sering Nabi SAW sering seperti ini, memberi kaidah, memberi contoh, memberi kaidah, memberikan contoh. Ini salah satu pengajaran Nabi SAW. Tidak sekadar kaidah tapi contoh yang real di tengah-tengah manusia. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka Nabi memberikan contoh yang pertama yang niatnya benar. Siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ay hasala lahu manawa wa waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka dia akan mendapatkan yang dia niatkan dan dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka sebaliknya, ya, siapa yang mau nikahnya atau mau hijrahnya, Nabi mencontohkan dengan hijrah, ya. Dan nanti bisa dianalogikan dengan amalan lain, karena dunia yang mau dia cari atau wanita yang mau dia nikahi, ya udah, niatnya itu hijrahnya, ya ini ibadah besar hijrah ini, ya butuh uang, butuh psikologi yang kuat gitu ya, karena tekanannya juga kuat. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, ya itu yang akan dia dapatkan, rugi sia-sia, ya. Maka Nabi mencontohkan dengan kedua hal ini. Wa kadzalika hina su'ila 'anil rajul yuqatilu syuja'atan aw hamiyatan aw liyura maqamahu fi saffil qital. Beliau kemudian membawakan contoh hadis yang lain ketika Nabi SAW ditanya tentang seorang yang berperang untuk menampakkan dia gagah berani, atau untuk membela kabilahnya, membela sukunya, atau agar dilihat bahwa dia berada di saf awal, di saf depan dalam jihad, dalam medan pertempuran. Kata Nabi SAW, kemudian ditanya, ya ayu dzalika fi sabilillah, ya Rasulullah, yang mana yang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang jihadnya benar-benar fi sabilillah. Yang karena Allah, itulah yang jihadnya fi sabilillah, ya. Mau di saf awal, mau di saf belakang, mau di saf tengah, ya. Mau kelihatan berani atau enggak kelihatan berani, maka siapa yang berperang karena Allah, itulah yang benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal a'mal, beliau juga menjelaskan selanjutnya, wal a'mal innama tatafadalu wa ya'dhumu thawabuha bihasabi ma yaqumu biqalbil 'amil minal imani wal ikhlas. Amal itu bisa bertingkat-tingkat dan bisa semakin besar pahalanya sesuai dengan keimanan dan keikhlasan yang ada di hati orang yang melakukannya. Ya, jadi ada orang sholatnya sama persis di masjid yang sama-sama di saf depan, ya. Mungkin kalau dia jadi makmum sebelah-sebelahan begitu ya.
dengan gaya atau tata cara sholat yang sama, karena mungkin dia belajar dari ustadz yang sama, sehingga sama yang dipelajarinya, tapi di sisi Allah bisa beda ini. Takbirnya sama, salamnya sama, selesainya, yang dibaca juga sama mungkin, ya. Tapi di sisi Allah bisa beda pahalanya. Tergantung apa di antaranya, niat dan keikhlasan yang ada dalam hatinya ketika sholat. Yang satu ikhlas, maka pahalanya akan setinggi itu. Yang satu nggak ikhlas, dia nggak dapat pahala dari sholatnya, ya. Atau bahkan riya, dia dapat dosa justru dia berdosa karena riya tersebut. Hatta inna sahiba niyatis shadiqah wa khususan idza qturina biha ma yuqadiru alaihi minal amal yaltahiq sahibaha bil amil. Bahkan kata beliau, orang yang punya niat yang tulus, ya, kemudian dia sudah mencoba untuk beramal, tapi nggak bisa dia, karena ada uzur, karena ada halangan. Tapi niat dia tulus benar ingin beramal tersebut, yaltahiq sahibaha bil amil. Dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang bisa mengamalkan dengan sempurna. Subhanallah. Ya. Dia punya niat yang tulus ingin melakukan ini, tapi nggak bisa. Punya niat yang tulus ingin berhaji. Sudah nabung, sudah buka tabungan haji. Ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia sebelum dia bisa berangkat haji. Gimana? Dia dapat pahala haji walaupun dia belum berhaji. Sama seperti orang yang sudah berhaji, ya, walaupun dia belum berhaji. Ya, dia pengen sedekah bikin masjid, ya, bantu masjid. Dia nggak punya duit sama sekali, tapi masya Allah kalau ada kerja bakti dia ikut, ya. Maka bagaimana? Dia dapat pahala seperti orang yang bangun masjid itu. Subhanallah. Walaupun dia nggak ikut bangun masjid semuanya, tapi cuma kerja bakti dia karena tulus dari hatinya. Tapi gimana lagi? Dia nggak punya duit banyak misalnya. Ya, subhanallah. Maka sama dengan orang yang melakukannya. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 100, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi." Siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikul maut, kemudian akhirnya didapati kematian bagi dia. Belum sempat hijrah, baru keluar sudah meninggal di tengah jalan. Belum sempat sampai hijrah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sungguh pahalanya sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala hijrahnya walaupun dia belum sampai tempat berhijrah, sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihi marfu'an, dan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba sakit atau dia bersafar, maka akan diberikan pahala bagi dia seperti dia biasanya sehat dan ketika dia mukim. Subhanallah. Orang biasa baca Quran misalnya, tiap pagi baca Quran atau tiap maghrib atau tiap isya misalnya, dia biasa baca Quran. Satu hari dia sakit, nggak bisa baca Quran. Di waktu biasanya dia baca Quran, maghrib atau isya atau subuh misalnya. Maka ketika dia sakit, dia nggak bisa baca Quran, tetap dapat pahala dia baca Quran, walaupun nggak bisa baca Quran. Sakit mata misalnya, nggak bisa ngelihat Al-Qurannya. Maka dia tetap dapat pahala baca Quran sebagaimana dia biasanya baca Quran. Subhanallah. Orang biasa sholat malam misalnya, sholat witir, sholat malam, sholat duha misalnya. Tapi saat dia safar, sehingga nggak sempat sholat duha karena sibuk dengan urusan safarnya. Maka bagaimana? Dia dapat pahala sholat duha, sholat malam, seperti biasanya dia lakukan, walaupun dia saat itu ketiduran, nggak sholat malam karena capek. Karena sedang mengurusi urusan safarnya, nggak sholat duha. Dia tetap dapat pahalanya, berdasarkan hadis tersebut. Demikian pula, ya, beliau membawakan hadis yang lain. Inna bil madinati aqwaman, dalam sebuah perjalanan pulang, ya, dari sebuah peperangan, Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, Inna bil madinati aqwaman, masirtum masiran, wala qata'tum wadiyan, illa kanu ma'akum. Sungguhnya di Madinah ada sebuah kaum, kata Nabi SAW. Ada orang-orang yang masirtum masiran, tidaklah kalian jalan di sebuah perjalanan. Wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian berada atau menuruni lembah pulang dari medan jihad ini, ya.
illa kanu ma'akum, kecuali mereka juga sama kalian, bersama kalian. Padahal orang ini kata Nabi di Madinah nggak ikut jihad, ya. Tapi Nabi mengatakan kanu ma'akum, mereka sama-sama kalian. Fi niyatihim wa qulubihim wa thawabihim. Ini kata Syekh Sa'di, dalam niatnya, hatinya, pahalanya itu sama dengan kalian. Habasahumul udhr. Mereka tertahan karena ada udzur. Ya, mereka dapat pahala tetap. Karena apa? Karena mereka sudah punya niat yang benar. Mau berangkat, tapi gimana? Sakit. Mau berangkat jihad, tapi gimana? Saya punya orang tua yang harus saya layani, yang harus saya ini kan. Saya mau berangkat. Ya. Mau berangkat, tapi gimana? Misalnya nggak kuat memang. Nggak kuat untuk berjihad, ya sudah. Ya. Tapi mereka mendapatkan pahala ketika mereka meniatkan dengan tulus untuk berbuat amal soleh tersebut. Wa idza hammal 'abdu bil khair tsumma lam yaqdir lahu al-amal. Ya, beliau juga membawakan sebuah keterangan, jika seorang hamba benar-benar bertekad melakukan sebuah kebaikan, ya, kemudian dia nggak bisa melakukan kebaikan tersebut, kutibat himmatuhu wa niyatuhu lahu hasanatan kamilatan. Dicatat semangat dia dan niat dia, tekad dia tersebut sebagai satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Ya, ini niat ini punya peranan yang penting. Sehingga walaupun orang nggak bisa beramal, dia tetap mendapatkan pahala seperti orang yang beramal. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wal ihsanu ilal khalqi bil mal wal qaul wal fil khairun wa ajrun wa thawabun indallah. Demikian pula kalau tadi perkara ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada sesama makhluk. Baik dengan harta ngasih orang, bil qaul, dengan perkataannya, nasihatin orang, misalnya ngasih motivasi ke orang, wal fi'l, atau dengan perbuatan, bantuin orang, dorong mobil, misalnya ada orang mogok mobilnya, kita bantuin dorong. Khairun wa ajrun wa thawabun indallah. Itu kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbuat kebaikan, pahala di sisi Allah, ada pahalanya. Walakinnahu ya'dhumu thawabuhu binniyah, dan pahalanya itu jadi makin besar karena niat yang benar. Begitu saja dapat pahala, dapat, ya. Ketemu orang mobilnya mogok, ya udah kita refleks turun dari motor, kita bilang, ayo Pak, saya dorong Pak, ya, dapat pahala begitu. Walaupun dalam hati dia nggak niat karena Allah, misalnya, ya karena dia langsung tergerak gitu. Ada orang kemudian kecelakaan di pinggir jalan, dia gelepar-gelepar gitu ya, dia menggelepar di pinggir jalan, kemudian kita tolong, kita bantu dia, panggil ambulan dan lain sebagainya, maka dia dapat pahala di sisi Allah. Walaupun dia itu dari hasil spontanitas, bukan karena niat tertentu. Tapi kalau dia tambah lagi dengan niat yang lurus, kalau dia tambah lagi dengan niat yang benar, maka dia dapat pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya beliau mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Dalam surat An-Nisa ayat 114, Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan perkataan-perkataan bisik-bisik manusia. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali perintah untuk sedekah. Au ma'rufin, atau berbuat baik. Au islahim bainan nas, atau mengislah, mendamaikan antara manusia. Ini kata Allah. Kebanyakan perkataan orang itu nggak ada isinya apa-apa, nggak mutu, nggak ada kebaikannya, kecuali memerintahkan sedekah, memerintahkan yang ma'ruf, atau mendamaikan manusia. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya, itu adalah semua kebaikan, kata Syekh Sa'di, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Tambahannya kata Allah, barang siapa yang melakukan itu semuanya ibtigha'a mardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan memberikan kepada dia pahala yang besar. Allah sebutkan itu semua kebaikan. Nyuruh sedekah, nyuruh kebaikan, mendamaikan manusia, kebaikan. Tapi siapa yang mencari keridhaan Allah melakukan semua itu, kami akan tambah lagi dia dengan pahala yang besar. Subhanallah. Farattabal ajru al-azim ala fi'li dzalika ibtigha'a mardatihi. Maka pahala yang besar akan didapatkan, ditambahkan lagi kepada orang yang melakukan hal tersebut karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Wa fil Bukhari marfu'an, dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih terkait dengan besarnya pengaruh niat ini. Man akhadha amwalan nas. Barang siapa yang mengambil harta manusia, yuridu adaaha, addahallahu anhu. Yang dia niatkan untuk mengembalikan, Allah akan membuat kembali harta tersebut. Minjem duit orang, ya niatnya udah mau dikembalikan, Allah akan mengembalikan, Allah akan membantu untuk mengembalikan orang tersebut. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha, atlafahullah. Barang siapa yang mengambil milik orang lain, harta orang lain, yang dari niatnya sudah ingin merugikan orang itu, Allah akan membuat dia rugi. Allah akan mencelakakan dia, membuat dia rugi. Ya. Nerima amanah orang, tapi udah ada niat saya mengambil duit ini nih. Allah akan membuat dia pun rugi. Fanzur. Kata Syekh Sa'di, fanzur kaifa ja'ala niyata salihata sababan qawiyan lirizqi wa ada'illahi anhu. Lihatlah bagaimana niat yang benar, niat yang lurus ini menjadi sebab yang kuat bagi seseorang untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendapatkan pengembalian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Syekh Sa'di, wa ja'ala niyata sayyi'ata sababan litalafi wal itlaf. Dan lihatlah bagaimana niat yang jelek itu menjadi sebab bagi seseorang untuk mendapatkan kehancuran dan kecelakaan. Ya. Maka penting seorang untuk mengatur, menjaga niatnya agar jangan sampai seseorang meniatkan sesuatu kecuali kebaikan. Niat berbuat baik akan selalu menjadikan dia untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi kita sebutkan beberapa hadis yang disampaikan oleh Syekh Sa'di, orang itu mungkin tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, tapi dengan niat yang tulus, apalagi sudah dicoba untuk melakukan, tapi gimana nggak bisa, nggak mampu, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya, masih ada pembahasan lain dalam hadis yang satu lagi. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah. Silahkan bagi sahabat sekalian, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjadikan setiap amal dapat kita niatkan penuh hanya untuk Allah? Ya, bagaimana menjadikan niat setiap amal itu dapat kita jadikan penuh untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita senantiasa di atas kebaikan. Doanya banyak ya, muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikan kepada jiwaku ketakwaan dan sucikan, bersihkan diriku. Kaulah sebaik-baik pembersih hati ini, dan sebagainya. Karena ini tempatnya adalah di hati, ya. Maka berdoa kepada Allah. Karena semua kita bisa lakukan kebaikan-kebaikan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena tempat ini di hati, niat ini tempatnya di hati, maka agar kualitas niat kita bagus, maka kita harus memperhatikan kualitas hati kita. Ya, maka ya kalau kata Agim, jagalah hati, ya, jagalah hati kita. Dengan apa? Ini cabangnya dari ini banyak. Menjaga hati dengan apa? Ya, banyak sekali. Yang pertama, dengan kita berilmu. Ya, ini sebesar-besar di antara perkara besar yang bisa menjaga hati kita. Berilmu. Makin kita berilmu tentang sesuatu, tentang Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus, kita akan semakin ikhlas ini niat dalam beramal. Ya, dan ilmu tentang manusia, bahwa manusia itu nggak bisa diharapkan. Ya, hanya Allah yang bisa diharapkan. Kita tahu hadisnya, kita tahu ayatnya. Maka dengan ini akan semakin menjadikan hati kita ini semakin bisa mudah untuk ikhlas yang berkualitas, ya. Ilmu demikian pun ilmu tentang fikih, ya, ilmu tentang fikih penting itu, karena di situ nanti kita bisa mendapatkan ya bagaimana niat yang benar dalam setiap amalan sehingga tidak tercampur satu dengan yang lainnya. Kemudian selain berilmu apa?
Yang kedua adalah beramal. Memperbanyak amalan sesuai dengan sunnah. Coba diamalkan terus. Dilatih dengan amal. Diikhlaskan. Awal-awal mungkin nggak ikhlas, lama-lama insya Allah terus saja dipupuk terus gitu. Ya, di apa namanya, diteruskan amalan-amalan itu. Awal-awal mungkin niatnya nggak full. Lama-lama tambah sedikit. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah dengan banyak berzikir. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengan lisan, ya, maksudnya bisa dengan bacaan-bacaan yang zikir-zikir yang biasa kita baca, atau zikir pagi dan petang dijaga, ya. Kemudian dengan membaca Al-Quran secara rutin, ya. Maka ini di samping membaca Al-Quran dalam rangka mencari ilmu dalam Al-Quran, yang bagian pertama tadi ini membaca Quran untuk membacanya, untuk qiraahnya, untuk mentadaburinya memang sekali. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah mendalami atau membaca sirah Nabi dan para sahabatnya dan para ulama salafus saleh. Ya, ini diantara hal yang bisa menjadikan niat keikhlasan kita semakin berkualitas, dan tentunya semakin bertambah ilmu akan semakin bertambah kualitas. Semakin bertambah seorang itu pemahamannya tentang agama akan semakin berkualitas. Ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kira-kira Wallahu a'lam bishawab. Di pertemuan sebelumnya, saya menyampaikan bahwa yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah di antaranya adalah dengan niat. Nah. Apakah kita perlu memperbaharui niat setiap harinya? Misal saya seorang keluarga meniatkan atau memperbaharui niat saya untuk bekerja itu untuk memberi nafkah keluarga, bukan sebagai suatu rutinitas. Ya, demikianlah ya. Tapi kan kita bisa melakukan itu ketika kita ingat. Kadang kita nggak ingat, sehingga kita lupa. Sehingga kita terjebak dalam rutinitas. Atau bahkan, ya bukan hanya terjebak dalam rutinitas, terjebak dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya orang bekerja atau berusaha karena dia lupa dengan niat sebelumnya bahwa ini ibadah. Ya, dia terlena dengan mungkin duit yang banyak, ya, kalau dia menipu, duit yang banyak kalau dia manipulasi data misalnya, duit yang banyak kalau dia bisa berbuat curang misalnya, maka dia terlena. Dia lupa bahwa itu adalah ibadah. Kalau ibadah nggak mungkin dia akan berbuat curang dan lain sebagainya. Maka dia teringat lagi. Nah, maka setiap kali kita teringat dengan hal tersebut, kita memperbaharui niat tidak masalah. Ya. Setiap kali kita teringat, kalau setiap hari alhamdulillah kita ingatkan. Ya. Dan sebenarnya dalam ucapan bismillah yang kita lakukan dalam semua keadaan itu sudah terkandung dalamnya kalau kita mengenal makna bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Ketika kita bekerja dengan nama Allah, artinya kita niatkan untuk ibadah. Ketika kita belajar misalnya yang mahasiswa, yang sekolah, dengan nama Allah kita niatkan ini ibadah, belajar kita. Maka ibadah nggak mungkin kemudian orang kalau sudah niatnya ibadah nyontek gitu misalnya, bohong misalnya, ya, maka akan mengurangi atau menghilangkan bahkan pahala ibadah dia. Maka sebenarnya dalam kalimat bismillah yang kita lakukan dalam urusan-urusan kita, ketika kita makan kita bismillah dengan nama Allah, artinya kita memohon pertolongan Allah, ya. Artinya kita pula meniatkan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita diingatkan dengan ucapan bismillah itu untuk bahwa semua aktivitas kita adalah pada hakikatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya, pertanyaan berikutnya. Apa Ustaz, pertanyaan di luar tema. Bagaimanakah cara kami sebagai anak berbakti kepada kedua tua yang senantiasa berbuat zalim kepada kami? Ya, ini mungkin bisa lebih didetailkan kalau nanti bisa ini, ya, artinya berbuat zalim itu apa gitu ya, berbuat zalim itu apa. Tapi Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu yang zalim ataupun yang dizalimi. Yang dizalimi, kata para sahabat, kami paham ya Rasulullah, nolong orang yang dizalimi. Tapi nolong orang yang zalim ini bagaimana? Tahan dia untuk dari berbuat kezaliman, ya. Maka ini kepada saudara, apalagi kepada orang tua sendiri. Tentunya lebih berhak kita untuk menolong kalau memang itu sebuah kezaliman. Yang saya nggak tahu mungkin detailnya bagaimana. Tapi
Misalnya di antaranya, kita sengaja untuk tidak mendekati orang tua agar dia tidak berbuat kezaliman pada kita. Misalnya, itu bisa dilakukan. Kemudian berdoa, yang jelas ini yang pertama harusnya ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua misalnya menjaga jarak, tapi bukan dengan niat untuk menjauhi, tapi agar jangan sampai orang tua melakukan kezaliman kepada kita. Tapi tetap memperhatikan hak-hak mereka, ya, kewajiban-kewajiban kita kepada mereka, tapi sengaja menjaga jarak untuk agar jangan sampai orang tua berbuat zalim kepada seseorang. Maka ini pun bisa dilakukan. Mungkin ini sebagiannya, Allah Ta'ala alam zalimnya seperti apa. Kalau itu bisa lebih didetailkan, maka bisa lebih baik. Nah, demikian sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dari Tweet Ulama maupun dari Indonesia Bertauhid dan yang lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita senantiasa taufik untuk bisa berniat kebaikan dalam setiap amalan kita, sehingga apapun yang kita dapatkan adalah kebaikan. Ya, ketika seorang sudah berniat kebaikan, seperti tadi kita jelaskan, dia mendapatkan kebaikan, dia berhasil dengan amalan tersebut, kebaikan buat dia. Ya, apabila dia tidak berhasil melakukan amalan tersebut, juga jadi kebaikan buat dia. Karena penting sekali seorang untuk menjaga niatnya dalam kebaikan, dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jika niatnya adalah kebaikan, ya, amal baik, niatnya kebaikan, dilakukan dengan baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi amalan baik, misalnya kelihatan orang baik, ya, tapi niat dia buruk untuk melakukannya, maka ini bahaya. Dia akan mendapatkan keburukan, ya, karena salah niatnya. Mungkin kelihatannya amalannya baik, tapi niatnya salah, bukan karena Allah. Niatnya salah, mungkin bahkan seperti orang-orang munafik, ya, yang meniatkan amalan baik, tapi bukan karena Allah. Ya, justru mereka melakukan amal kebaikan misalnya untuk menutupi kemunafikan mereka agar bisa menusuk kaum muslimin dari belakang. Nah, ini malah jadi bahaya, dan makar-makar seperti itu tidak akan kembali kecuali kepada orang-orang yang berbuat makar. Demikian ya, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.